Oke, selamat siang. Kita mau bahas tentang meditasi. Pertanyaan-pertanyaan umum dan semoga kalau waktunya cukup kita bahas pertanyaan yang lebih mendalam. Yang pertama, apa itu meditasi? Meditasi itu suatu sistematisasi sebenarnya. Suatu teknik metode ya. Dan teknik metodenya ini ditulis dan dibuat oleh seseorang yang sudah mengalami meditasi dulu, mencoba meditasi dulu, lalu kemudian dia membuat satu rumusan tentang meditasi yang akan dia ajarkan kepada siapapun. Nah, itu kayak gitu. Lalu bagaimana tentang proses meditasinya? Dia hanya bisa menceritakan langkah-langkahnya atau sesuatu yang harus ditemuin dan dilakukan. Kalau seandainya nggak dicoba, ya nggak tahu. Jadi kayak ada beberapa tahapan-tahapan lah gitu. Nah, tahapan-tahapan ini yang bisa dibuat, yang bisa dilakukan sebagai satu petunjuk tentang meditasi itu. Jadi kayak gitu. Cara memulai meditasi ya mengikuti tahapannya ya, mengikuti petunjuk dari apa yang diterima. Kalau dari saya sih biasanya sederhana aja. Saya membuat satu rumusan yang sederhana. Sitting silently doing nothing. Duduk diam dan pejamkan mata. Itu aja sih. Duduk diam, pejamkan mata. Lalu nanti apa yang akan terjadi ya nanti dialami sendiri dan harus dialami sendiri. Secara bentuk teori sederhananya sih itu. Jadi kalau saya lebih sederhana aja. Duduk dan pejamkan mata, tidak lakukan apa-apa lagi yang lain gitu. Nah, nanti pengalaman-pengalaman yang akan ditemukan dalam meditasi itu nanti menjadi pedoman untuk diri sendiri, termasuk soal waktu berapa lama gitu. Nah, nanti akan ada satu keadaan meditasi. Keadaan meditasi itu seperti kayak kita berjalan ya, berjalan kan kita menemukan banyak pengalaman dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan ada banyak hal lain gitu. Nanti itu saling memperkaya sih dan menjadi sungguh pengalaman pribadi yang beda dengan yang lain gitu. Nah, ini maksudnya begitu. Manfaat meditasi bagi kesehatan mental dan fisik. Kesehatan mental ya tentu saja menjadi lebih baik. Nah, kita harus tahu dulu mental yang baik dan mental yang tidak baik. Harus tahu bedanya. Lalu kita harus coba untuk crash apa ya, semacam kayak lihat lagi apakah kita ada dalam keadaan yang mental yang baik atau mental yang tidak baik. Nah, kalau kita ada dalam mental yang tidak baik, meditasi ini cocok. Kalau kita ada dalam mental yang baik, meditasinya lebih cocok. Lalu kalau untuk fisik, karena kan ini masalah soal bagaimana energi itu mengalir ya. Kan ketika kita bergerak gitu, gerak itu sendiri memerlukan energi, nafas memerlukan energi, bicara memerlukan energi, berpikir memerlukan energi. Dari semua, tapi dari semua itu yang paling menjadi fasilitator atau penggerak dari semuanya adalah mata. Jadi mata itu menentukan kita akan gimana, kita berpikir seperti apa, kita bicara seperti apa gitu. Respon-responnya itu mata. Nah, dari mata itu nanti akan mengalir ke banyak hal. Jadi mata itu menentukan gitu. Jadi makanya ketika kita memejamkan mata kan energinya itu nggak keluar. Energinya akan kembali ke dalam. Ini juga secara teori sih. Energinya akan kembali ke dalam dan akhirnya memberikan dampak. Jadi apa yang saya lihat itu ya itu dunia luar yang saya lihat, tapi kalau saya pejamkan mata lalu melihat sesuatu, itu menjadi dunia di dalam, dunia dalam. Nah, dunia dalam itu nanti range-nya ada macam-macam, tapi baik memang mengalami sendiri sih.
kesehatan mental lebih pada kita punya waktu untuk menenangkan diri sebenarnya. Semakin kita tenang, keadaan mental lebih baik, keadaan fisik juga lebih baik. Kira-kira begitu. Berapa lama yang dibutuhkan untuk meditasi efektif? Kalau menurut saya minimal 10 menit. Minimal. Kalau bisa 20 menit itu baik sekali. Itu 20 menit tuh kalau untuk saya tuh bisa membawa pikiran yang lebih tenang, gerak yang lebih spontan, pemahaman yang lebih dalam. Kalau sampai malah bisa 45 menit gitu ya, wah itu luar biasa itu. Tapi sekali lagi ini harus dialami sendiri ya, harus dialami sendiri. Bagaimana kita mendalami setiap apa yang kita lakukan dan mendapatkan manfaat dari semuanya itu gitu. Kalau cuma 2 menit itu sekedar tegang doang sih. 2 menit itu sekedar tegang. Tapi kalau untuk beberapa meditasi aktif, baik 2 menit menegangkan gitu. Untuk booster 5 menit dengan afirmasi ya. Dengan afirmasi positif itu 5 menit. Atau dengan afirmasi mantra itu 5 menit itu. Karena kalau mantra itu sifatnya begini, mantra itu diulang dia makin kuat energinya makin kuat ya, efektif maksudnya. Efektif, kuat itu efektif itu maksudnya berguna, memberikan satu dampak positif buat kita yang menjalankan itu gitu. Jadi 2 menit, 5 menit, 10 menit, 20 menit, 45 menit. Nah kira-kira jadi gitu. Jadi dengan etapa waktu itu nanti akan terasa bahwa meditasi itu memberikan satu dampak. Dampaknya apa? Nanti harus dialami sendiri. Kalau cuma dibicarakan kayak gini tuh nggak bisa. Jadi harus dialami sendiri dan mendapatkan manfaat sendiri dari meditasi yang kita lakukan. Nah jadi kayak gitu. Apakah meditasi bisa dilakukan oleh siapa saja? Tidak. Meditasi tidak bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi meditasi itu membutuhkan satu keadaan mental, pengalaman, situasi, kondisi. Jadi memang jujur kalau saya boleh bilang memerlukan satu situasi tertentu lah untuk bisa bermeditasi. Karena itu tadi, karena dampaknya yang sangat tidak langsung gitu. Seperti kalau kita ingin tahu berapa tinggi gunung ya kita harus menaikinya. Masalahnya kan nggak semua orang pengen naik gunung. Jadi gitu. Sama aja satu kondisi di mana untuk apa meditasi? Kenapa sih harus meditasi? Itu seribet berpikir begitu gitu. Sementara bagi para praktisi yang pada akhirnya melakukan meditasi, kenapa pada akhirnya ya memang mereka kan harus ada dorongan, harus ada semangat, harus ada usaha. Kira-kira bahasanya sih begitu ya. Baru kemudian mereka mendapatkan manfaatnya. Lalu bagaimana mereka mengajarkan seseorang untuk meditasi? Menurut saya itu hal yang tidak penting dan tidak perlu juga. Walaupun kadang itu harus dilakukan ya. Kayak misalnya nih saya sekarang bicara nih dengan Anda semua nih. Ya memang harus dikatakan itu ya. Kalau nggak dikatakan ya itu mungkin hanya akan memberikan satu pemikiran yang cuma buat dipikir doang gitu, bahwa meditasi itu bermanfaat. Tapi apa manfaatnya? Kan harus ada orang yang menjalaninya, harus ada orang yang dengan pengalaman mengikuti meditasi, mempraktekkan meditasi lalu mendapatkan manfaat dari meditasi ini gitu. Jadi kayak gitu. Nah, jadi sekali lagi kalau dilihat dan pembahasan awal ini kan baru awal ya, pertanyaan umum lah tentang meditasi itu seperti apa gitu. Mudah-mudahan ini memberikan satu insight ya,
atau setidaknya didengerin aja dulu. Ya itu aja, terima kasih. Nanti kita masuk bagian yang kedua, teknik dan metode.